Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tinggi menjulang Gunung Salak, gunung terletak di Sukabumi. Mari kita bersama simak uraian ayat metode Al-Hasani. Baik, Bapak Ibu, tibalah saatnya kita pada sesi kedua, yaitu menguraikan ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 73, yang pendamping Buya hari ini adalah Pak Sandikun. Baik, untuk itu saya akan sapa Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmalis dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Buya selalu sehat dan Amin. berserta keluarga. Ya, Dan kita semuanya ya. kita semuanya. Baik. Dan juga Pak Sandikun. Assalamualaikum Pak Sandikun. Waalaikumsalam. Ya. Semoga Bapak bisa menguraikan ayat surat Al-A'raf ayat 73 sebagai pendamping Buya pada pagi hari ini. Semoga menguraikan ayatnya mumtaz ya Pak. Ya. Baik Buya, tidak berpanjang kalam, silahkan Buya memulainya. Syukron, Bu Nurmalis. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang baik. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua kegiatan kita, tindak tanduk kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman, termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dengan izin Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ketiga yang akan dibawakan oleh Pak Sanikum. Assalamualaikum Pak Sanikum. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah. Pak Sanikum di mana posisinya ini? Di Lahat ya. Ya. Pak Sanikum dulu yang membawa ke Al-Sani siapa Pak Sanikum? Ibu Yuliani, Oh Bu Yuliani. Ya. Oh, teman di mana dulu tuh Bu Yuliani? teman sama di Lahat, Oh, sekantor atau tetangga atau apa? teman karib lah, teman Ya, oke. satu Ini profesi. sekarang, oke. Pak Senikom tergabung di kelas GNM 22 ya bersama Pak Joko Suranto eh, dan Pak Yunasman sebagai ketua kelasnya ya. Ya, Oke, udah siap ya Pak ya? insya Allah ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama saya ingin menyampaikan yang terhormat kepada Buya Ustadz Asrizal Al-Hasani selaku pendiri, pembimbing gramatikal Al-Hasani yang telah mencurahkan waktunya untuk kita semua sehingga kita sampai pada saat ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih juga kepada Ustadz Joko Suramto sebagai wali kelas, pembimbing gramatikal di grup Gramatikal November Malam yang telah membimbing kami dan mengajari kami dalam mengurai ayat mulai tahun 2022. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, para pembimbing di Gramatikal Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah cukup banyak andil dalam membesarkan Akademi Al-Quran Al-Hasani ini. Selanjutnya juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Pak Yunasman yang sudah banyak membantu saya, membantu kami di kelas GNM 22. Mungkin tanpa bantuan dan bimbingan beliau juga kami ini tidak berarti apa-apa. Dan juga seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada di kelas November Malam yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua, terutama yang berada di Zoom Al-Hasani ini, selalu istiqomah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Uni Zurniati yang beberapa hari ini sering saya telepon, saya hubungi untuk meminta bimbingan kepada kami dalam mengurai ayat surat Al-A'raf 73 ini. Terakhir, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom Al-Hasani, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah bersama Al-Quran di Gramatikal Al-Hasani ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat bersama Al-Quran di pagi hari ini. Semoga kita semua yang hadir maupun yang belum hadir di Gramatikal Al-Hasan ini akan selalu istiqomah bersama Al-Quran. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berhimpun di sini dapat menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman, dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan akan memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk mendampingi Buya Ustadz Rizal Al-Hasani dalam mengurai ayat surat Al-A'raf 73. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan uraian ayat
Surat Al-A'raf ayat 73 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan فذروها تعكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 73 ini terdiri dari 4 bagian dan dengan 44 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 5. Bagian kedua, penggalan 6 sampai penggalan 16. Bagian 3, penggalan 17 sampai penggalan 22. Bagian 4, penggalan 23 sampai penggalan 44. Selanjutnya, saya akan mengurai ayat melalui penggalan demi penggalan. Pemenggalan surat Al-A'raf ayat 73 bagian pertama. Penggalan 1 wa, penggalan 2 ila, penggalan ketiga samuda, penggalan keempat ahohum, penggalan kelima solihan. Selanjutnya, pemenggalan surat Al-A'raf ayat 73 bagian kedua. Penggalan ke-6 kola, penggalan ke-7 ya, penggalan ke-8 qaumi, penggalan ke-9 ubudu, penggalan ke-10 Allah, penggalan ke-11 ma, penggalan ke-12 la, penggalan ke-13 kum, penggalan ke-14 min, penggalan ke-15 ilahin, penggalan ke-16 ghairuhu. Selanjutnya, pemenggalan surat Al-A'raf ayat 73 bagian ketiga. Penggalan ke-17 qad, penggalan ke-18 ja'at, penggalan ke-19 kum, penggalan ke-20 bayyinatun, penggalan ke-21 min, penggalan ke-22 rabbikum. Selanjutnya, pemenggalan surat Al-A'raf ayat 73 bagian keempat. Penggalan ke-23 hazihi, penggalan ke-24 naqatullahi, penggalan ke-25 la, penggalan ke-26 kum, penggalan ke-27 ayatan,
Penggalan ke-28 fa. Penggalan ke-29 zaru. Penggalan ke-30 ha. Penggalan ke-31 takul. Penggalan ke-32 pi. Penggalan ke-33 ardillahi. Penggalan ke-34 wa. Penggalan ke-35 la. Penggalan ke-36 tamassu. Penggalan ke-37 ha. Penggalan ke-38 bi. Penggalan ke-39 su'in. Penggalan ke-40 fa. Penggalan ke-41 Yahuza. Penggalan ke-42 kum. Penggalan ke-43 azabun. Penggalan ke-44 alimun. Baiklah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menguraikan ayat penggalan demi penggalan untuk uraian surah Al-A'raf ayat 73 bagian pertama. Penggalan ke-1 wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua ila, bentuknya huruf jar yang artinya kepada. Selanjutnya penggalan ketiga samuda, bentuknya kabinama artinya kaum Samud. Selanjutnya penggalan keempat ahohum, bentuknya KBM. Ciri KBM yaitu kata benda pertama aho tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hum merupakan kata ganti. Kata benda pertama aho, bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya sesuai pola, ciri objeknya patah. Akar kata dari ahowa menjadi aho. Ini masuk dalam analogsia 1.2 dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 36 yang artinya saudara laki-laki. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti milik yang artinya mereka. Sehingga arti KBM, aho, hum, yang artinya saudara laki-laki mereka. Selanjutnya, penggalan kelima, solihan, ini bentuknya kabinama, terdapat pada kamus Munawir halaman 788 Nabi Soleh. Selanjutnya, arti surah Al-A'raf ayat 73 bagian pertama, wa ila samuda ahohum solihan, dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Selanjutnya uraian surat Al-A'raf ayat 73 bagian kedua. Penggalan ke-6 kola, bentuknya KKL, ciri-cirinya berharokat patah. Dengan pelaku huwa, akar kata dari kowala menjadi kola. Ini masuk dalam kaidah Syiah 1.2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya dia
telah berkata. Selanjutnya penggalan ketujuh, ya, bentuknya huruf bermakna yang artinya wahai. Selanjutnya penggalan ke-8, qaumi. Bentuknya KBM, cirinya kata benda pertama, qaumi, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua, ya sukun, merupakan kata ganti. Aslinya qaumi, karena ada ya sukun yang tersembunyi, maka penulisannya qaumi tanpa ya sukun. KBM ini terdiri dari qaumi dan ya sukun. Qaumi bentuknya KBKK tunggal. Karena bermajemuk dengan ya sukun untuk memudahkan bacaannya menjadi qaumi. Dan ya sukun menghilang karena untuk kebutuhan sastra menjadi qaumi tanpa ya sukun. Bentuk ciri ciri kata bendanya aslinya tanwin, kemudian ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata qawama menjadi koma. Ini masuk dalam kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Selanjutnya pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun terdapat pada Mahmud Yunus halaman 361 yang artinya kaum. Kemudian kata kedua ya sukun, bentuknya kata ganti milik yang artinya ku. Arti KBM qaumi adalah kaumku. Selanjutnya penggalan ke-9 u'budu. Bentuknya KKP, cirinya waw sukun alif di akhir kata. U'budu berasal dari KKSAD ta'buduna. Buang huruf awal ta pada KKSAD, perhatikan huruf akar kata karena berharokat sukun, maka tambahkan alif penolong. Berikan harokat alif penolong dengan memperhatikan harokat huruf kedua akar kata yang berharokat doma. Maka harokat alif penolong menjadi doma. Selanjutnya, perhatikan huruf belakang KKSHD. Untuk pelaku antum, buang huruf akhir KKSHD-nya na, kemudian ganti dengan alif. Sehingga KKP pada pelaku antum u'budu. Akar kata abada, pola fa'ala terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 252 yang artinya kalian sembahlah. Selanjutnya penggalan ke-10 Allah, ini objek yang artinya Allah. Selanjutnya penggalan ke-11 ma, bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-12 la, bentuknya huruf bermakna yang artinya bagi. Penggalan ke-13 kum, bentuknya kata ganti yang artinya kalian. Selanjutnya penggalan ke-14 min, bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-15 ilahin, ini bentuknya KBPA khusus. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan tanwin. Asalnya yaitu ilahun karena pengaruh huruf jar menjadi ilahin. Akar kata alaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda
fi'alun terdapat dalam Kamus Munawir halaman 36 yang artinya Tuhan. Selanjutnya, penggalan ke-16, ghairuhu. Bentuknya KBM, ciri KBM-nya, kata benda pertama, ghairu, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Dan kata kedua, hu, merupakan kata ganti. Kata benda pertama, ghairu, bentuknya KBKK khusus. Akar kata, ghoyaro, menjadi ghoro. Ini masuk dalam kaidah Syiah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw, ya, dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'lun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 1026 yang artinya selain. Kata kedua, hu, merupakan kata ganti milik yang artinya dia. Arti KBM, ghairuhu, yaitu selain dia. Arti surat Al-A'raf ayat 73 bagian kedua. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Dia, Nabi Soleh, berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Selanjutnya, uraian surat Al-A'raf ayat 73 bagian ketiga. Penggalan ke-17, qad, bentuknya huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan ke-18, ja'at, bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan ta sukun. Pelakunya hia, akar kata jaya'a menjadi ja'a. Ini masuk dalam kaidah Syiah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola yaitu fa'ala terdapat pada Mahmud Yunus halaman 95 yang artinya kalian telah datang. Selanjutnya, kum, bentuknya kata ganti objek yang artinya kalian. Selanjutnya, penggalan ke-20, bayinatun, bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya terdapat tanwin dan ta marbutoh. Ciri subjeknya terdapat domatain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata bayana menjadi bana. Ini masuk dalam kaidah Syiah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 126 yang artinya bukti. Selanjutnya, penggalan ke-21, min, bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-22, rabbikum, bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama, Rabbi, tidak ada alif, lam, dan tanwin. Dan ciri kata keduanya, kum, dan merupakan kata ganti. Kata benda pertama, Rabbi, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan tanwin. Asalnya, Rabba, akar kata dari Rabbaba menjadi Rabba.
Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 136 yang artinya Tuhan. Selanjutnya kata kedua, kum, bentuknya kata ganti milik yang artinya kalian. Arti KBM, Robbakum, yaitu Tuhan kalian. Arti surat Al-A'raf ayat 73 bagian ketiga, Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum, sungguh bukti yang nyata telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian. Selanjutnya, uraian surat Al-A'raf ayat 73 bagian keempat. Penggalan ke-23, hazihi, bentuknya kata tunjuk dekat yang artinya ini. Penggalan ke-24, naqatullahi, bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama, naqatu, tidak ada alif lam dan tanwin. Huruf akhir kata kedua berharokat kasro. Kata benda pertama, naqatu, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri dengan tak marbuto dan ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata dari nawako menjadi nako. Ini masuk dalam kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'latun. Ini terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1477 yang artinya unta betina. Ciri kata kedua yaitu Allahi, yaitu Allah. Arti dari KBM, naqatullahi, unta betina Allah. Selanjutnya penggalan ke-25, la, bentuknya huruf bermakna yang artinya bagi. Penggalan ke-26, kum, bentuknya kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-27, ayatan, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya terdapat tanwin dan ta marbuto. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata awaya, ini masuk dalam SIA 3 huruf bagaimana terdapat dalam buku materi halaman 33. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya tanda. Selanjutnya penggalan ke-28, pa, bentuknya huruf bermakna yang artinya maka. Selanjutnya penggalan ke-29, zaru, bentuknya KKP dengan ciri berakhiran waw sukun alif. Pada KKP zaru berasal dari KKSAD tazaruna. Buang ciri KKSAD di depannya yaitu ta, karena huruf kedua akar kata berharokat patah, maka tidak perlu alif penolong. Buang huruf na di akhir KKSAD diganti dengan alif. Alif menghilang karena bertemu kata ganti. Pelaku antum, akar kata wazaro, ini masuk dalam kaidah SIA 1.1. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka
tambahkan waw di depannya. Ini terdapat pada Kamus Munawir halaman 1550 yang artinya kalian tinggalkanlah. Penggalan ke-30 H, bentuknya kata ganti objek yang artinya dia. Penggalan ke-31 takul. Takul bentuknya KKSAD yang dengan ciri diawali ta dan diakhiri dengan doma. Takul berasal dari takulu karena pengaruh dari KKP sebelumnya takulu menjadi takul. Pelaku ya, akar kata akala, pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 46 yang artinya dia akan makan. Selanjutnya penggalan ke-32 pi bentuknya huruf jar yang artinya di. Penggalan ke-33 ardillahi bentuknya KBM. Jadi ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Huruf akhir kata kedua berharokat kasro. Kata benda pertama ardi bentuknya KB KK tunggal. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan tanwin. Asalnya ardon karena pengaruh huruf jar menjadi ardin karena bermajmuk sehingga menjadi ardi. Ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat pada Kamus Munawir di halaman 18 yang artinya bumi. Kemudian kata kedua Allahi artinya Allah sehingga arti KBM ardillahi bumi Allah. Selanjutnya penggalan ke-34. Wa bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Selanjutnya penggalan ke-35 la bentuknya huruf bermakna. La ini yang sifatnya mematikan huruf akhir KKSAD setelahnya. Ini terdapat dalam buku materi halaman 37. Aslinya ya yang artinya jangan. Kemudian penggalan ke-36 tamassu bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ta dan berakhiran waw sukunna. Aslinya tamasuna karena pengaruh lam huruf bermakna lam kemudian buang na ganti dengan alif. Alif menghilang karena bertemu kata ganti. Ini terdapat dalam buku materi halaman 37. Pelaku antum, akar kata massa, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 419 yang artinya kalian akan menyentuh. Penggalan ke-37 H ini merupakan kata ganti objek yang artinya nya. Penggalan ke-38 B bentuknya huruf jar yang artinya dengan. Selanjutnya penggalan ke-39 su'in bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya
diawali huruf jar dan tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata sawa'a menjadi sa'a. Ini masuk dalam kaidah Syah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fu'lun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 183 yang artinya kejahatan. Selanjutnya, penggalan ke-40, pa, merupakan huruf bermakna pa yang sifatnya mempatahkan huruf akhir KKSAD yang artinya sebab. Selanjutnya, penggalan ke-41, Yahuza bentuknya KKSAD. Aslinya Yahuzu karena pengaruh pa menjadi Yahuza. Ciri dari KKSAD-nya diawali ya dan diakhiri doma. Pelaku huwa, akar kata ahoza, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 11 yang artinya dia akan mendatangi. Selanjutnya, penggalan ke-42, kum, ini bentuknya kata ganti objek yang artinya kalian. Penggalan ke-43, azabun, bentuknya kata benda superlatif subjek. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya terdapat alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Dengan ciri subjek domatain, akar kata azubah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259 yang artinya azab. Selanjutnya penggalan ke-44, alimun. Bentuknya KBSL, ciri kata bendanya terdapat tanwin. Ciri superlatifnya ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata alimah, pola kata kerja fa'ilun. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 47 yang artinya yang sangat pedih. Sehingga arti dari surah Al-A'raf ayat 73 bagian keempat. Hazihi naqatullahi lakum ayatan pazaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayahuzakum azabun alim. Ini adalah unta betina dari Allah sebagai tanda bagi kalian. Maka kalian biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kalian menyakitinya. Sebab azab yang sangat pedih akan menimpa kalian. Arti keseluruhan dari surat Al-A'raf ayat 73, dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Dia, Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sungguh bukti yang nyata telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian. Ini adalah unta betina dari Allah sebagai tanda bagi kalian. Maka kalian biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian menyakitinya sebab azab yang sangat pedih akan menimpa kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Senikon, gimana Pak Senikon? Rasanya Aduh. panjang juga ya. Gimana? Pak Senikon sekarang masih aktif ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Di mana kerjanya? Di Di puskesmas. Puskesmas ya, tenaga medis ya. Ya, Dan lancar Pak Senikon dan tetap amin. istiqomah bersama Quran ya. Nah, Ya. eh, pada saat baca Quran sekarang Pak Senikon apa yang terasa nih Pak Senikon? Saya baca Quran ini apa yang terasa? Gimana, Pak? Pada saat baca Quran sekarang, pada saat baca Quran ya, baik itu Iya, habis iya. sholat atau malam, apa yang Bapak rasakan sebelum belajar dan setelah belajar? Ya, luar biasa ini. Dari sebelumnya memang apa ya? eh Kalau cerita dari awal itu, mungkin saya mengikuti pertama ikut di Al Hasani ini, saya mengikuti Buya mengajarkan mulai dari KKL itu saya tulis Latin Buya. Jadi saya nggak bisa tulis Arab dulu tuh. Oh, nggak Jadi bisa ya? mengejar apa yang disampaikan Buya itu akhirnya saya tulis Latin dulu. Oh, jadi kalau Karena ah, kalau kataba pakai kataba gitu ya. iya kata Pak tulis Latin ada awalnya. Tapi Sekarang sekarang udah bisa alhamdulillah. ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah ilmu yang mudah berkah ya Pak Senikom ya. Amin Sukses ya, terima bersama, kasih. aktif tetap jalan, tidak mengganggu tugas sehari-hari, dan aku juga Ya, bisa istiqomah ya Pak Senikom. ya, Alhamdulillah. Makasih Pak Senikom ya. ya, terima Penjelasannya. kasih sama-sama. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 73 ya. Panjang ya. Jadi saya cukupkan di situ aja uraiannya. Semoga ya. Dan lagi Bapak Ibu semuanya, apabila ada yang salah ucap, salah kata, salah kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Nah, tidak ada ilmu bagi kita kecuali atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Nurmalis, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Nurmalis. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Demikianlah tadi uraian surat Al-A'raf ayat 73 yang telah disampaikan oleh Bapak Sanikun dengan jelas dan muntas. Ucapan selamat kepada Pak Sanikun. Selamat, Pak. Jelas. Amin. Terima kasih.